Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 KD Bahasa dan Sastra Indonesia akan membahas tentang proses morfologis dan proses morfofonemik. Nah, kelompok 5 ini beranggotakan yaitu Mbak Asyifa Asmanabila dengan NIM 1059. Selanjutnya ada Mbak Dwi Asmuri Saptaningrum dengan NIM 1100. Selanjutnya ada Mbak Halimah Nur Cahya dengan NIM 4056. Selanjutnya ada Mbak Hasna Avenita dengan NIM 1035. Dan Mas Fitra Resto Alim atau saya sendiri dengan NIM 118. Mbak Rifa Khairunisa Santoso dengan NIM 4077, Mbak Rusna Nurbaiti dengan NIM 1107, Mbak Miftah Rahima Putri dengan NIM 1114, dan yang terakhir ada Mbak Mutiara Azani Putri dengan NIM 1126. Adapun peta konsep yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, proses morfologi. Nah, proses morfologi ini akan membahas tentang afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Untuk selanjutnya ada proses morfofonemik dengan pembahasan penambahan fonem, penghilangan fonem, penggantian fonem, dan penggeseran fonem. Selanjutnya adalah proses morfologi. Yang pertama ada afiksasi atau imbuhan yang terdiri dari prefiks yaitu awalan, sufiks yaitu akhiran, infiks yaitu sisipan, dan yang terakhir adalah konfiks atau simultif, awalan atau akhiran. Yang kedua ada reduplikasi atau perulangan. Yang ketiga ada komposisi yang terdiri dari verbal, nomina, dan adjektif. Yang keempat ada abreviasi yang terdiri dari penyingkatan, pemenggalan, akronim, dan yang terakhir adalah kontraksi. Baik. Selanjutnya adalah afiksasi atau imbuhan. Nah, proses afiksasi ini merupakan suatu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Selanjutnya prefiks atau awalan. Macam-macam prefiks adalah men, pen, di, ber, ter, ke, per, dan se. Dalam prefiks men, pen dibaca dengan menasal, penasal, sebab mereka akan berubah bunyi sesuai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya sebagai berikut. Men, lawan, sama dengan melawan. Men ditambah bawa, sama dengan membawa. Men ditambah hapus, sama dengan menghapus. Men ditambah cakar, sama dengan mencakar. Mesapu, sama dengan menyapu. Bom, sama dengan mengebom. Biasanya diikuti kata yang bersuku satu. Yang kedua yaitu sufiks atau akhiran. Pada proses ini, imbuhan ditambahkan pada akhir kata sehingga sering disebut sebagai akhiran. Macam-macam sufiks yaitu an, kan, i, kah, nya, wan,
lah, wati, wi, dan sufiks yang melekat pada kata-kata asing serapan. Contoh kata dengan sufiks yaitu misal jalan ditambah an menjadi jalanan, ambil ditambahkan menjadi ambilkan, cabut ditambah i menjadi cabuti, sudah ditambah kah menjadi sudahkah, niat ditambahnya menjadi niatnya, seni ditambah man menjadi seniman. Pada proses sufiks ini tidak mengalami perubahan bunyi atau alomorf. Akan tetapi, kata yang mengalami proses ini terjadi perubahan bentuk kata, arti atau makna, atau berubah golongan kategori kelas katanya. Yang ketiga yaitu infiks atau sisipan. Dalam proses infiks, morfem yang disisipkan atau diselipkan pada tengah-tengah kata dasar. Macam-macam infiks misalnya L, M, dan in. Contoh kata yang terdapat unsur infiks yaitu gigi ditambah N menjadi gerigi, tunjuk ditambah L menjadi telunjuk, gembung ditambah L menjadi gelembung. Dan yang terakhir, konfiks atau simulfiks yang berarti awalan dan akhiran. Konfiks adalah dua afiks yang memiliki satu kesatuan dan proses melekatnya bersamaan. Contoh konfiks yaitu kata kemudian an, penasal kemudian ditambah an, per ditambah an, dan ber ditambah an. Sedangkan simulfiks adalah afiks yang bergabung menjadi satu dan prosesnya secara bertahap. Contoh simulfiks yaitu menasal ditambah kata dan di akhir diberikan menasal kata kemudian ditambah i, memper kata kemudian ditambahkan, memper ditambah kata kemudian tambah i, ber kemudian kata ditambahkan, ter kata kemudian kan, per kata kemudian ditambahkan juga, dan se ditambahnya. Next, Mbak. Proses morfologi yang kedua yaitu reduplikasi. Prinsip-prinsip reduplikasi yang pertama yaitu selalu memiliki bentuk dasar yang diulang. Kedua, bentuk dasarnya merupakan kata yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, proses pengulangannya tidak mengubah kelas kata, atau jika kata benda akan tetap menjadi kata benda dan lainnya, serta dapat mengubah maknanya. Macam-macam reduplikasi yaitu perulangan utuh atau penuh, misalnya pada kata rumah, rumah, jalan-jalan, dan lainnya. Perulangan berimbuhan, misalnya mobil, mobil-mobilan atau ditambahkan an di belakangnya, rumah-rumahan, dan lain-lain. Perulangan sebagian, misalnya berjalan-jalan, dan yang terakhir perulangan berubah bunyi, misalnya sayur-mayur, bolak-balik, dan lainnya. Komposisi. Menurut Ramlan 200, komposisi atau pemajemukan merupakan penggabungan dari dua kata yang menghasilkan sebuah kata baru. Share dalam buku Linguistik Umum tahun 2008, 209, komposisi merupakan sebuah proses penggabungan dasar dengan dasar yang berupa bentuk Komposisi merupakan sebuah proses penggabungan dasar dengan dasar yang berupa bentuk perimbuhan yang bersetujuan untuk mewadahi sebuah konsep yang belum ada dalam sebuah kata.
Dengan kata lain, komposisi merupakan suatu proses pembentukan kata dengan cara penggabungan dua leksem atau lebih. Jenis-jenis komposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komposisi verba, merupakan komposisi yang terdapat pada satuan klausa berkategori verbal atau kata kerja. Yang kedua ada komposisi nomina, merupakan komposisi yang terdapat pada satuan klausa berkategori nomina atau kata benda. Yang terakhir ada komposisi adjektiva, merupakan komposisi pada satuan klausa yang dimana termasuk dalam kategori adjektiva atau kata sifat. Di sini ada bagian jenis-jenis komposisi. Komposisi verba, terdapat verba ditambah verba, contohnya duduk termenung, makan minum. Verba nomina, membanting tulang, lompat galah. Verba ditambah adjektiva, lompat indah, jalan cepat, terduduk gelisah. Yang terakhir ada adverbia, ditambah verba, contohnya sudah makan, masih belajar. Yang kedua ada komposisi nomina. Nomina ditambah nomina, contohnya kakek nenek, kursi besi, stik domba. Nomina ditambah verba, contohnya meja kerja, buku kerja, ruang tamu. Nomina ditambah adjektiva, contohnya kambing muda, meja bundar, sepeda biru. Dan yang terakhir, adverbia ditambah nomina, contohnya beberapa guru. Yang ketiga ada komposisi adjektiva. Ada adjektiva ditambah adjektiva, contohnya tuan muda, tinggi pendek. Adjektiva ditambah nomina, contohnya merah darah, keras hati, biru laut. Ada adjektiva ditambah verba, contohnya berani bertanya. Yang terakhir ada adverbia ditambah adjektiva, contohnya sedikit malu, sangat takut. Abreviasi atau pemendekan. Abreviasi atau pemendekan merupakan suatu proses penanggalan satu atau beberapa bagian dari leksem ataupun kombinasi leksem di mana penghasilan bentuk baru yang berstatus kata. Ada beberapa proses abreviasi. Yang pertama ada penyingkatan, yang kedua ada pemenggalan, yang ketiga ada akronim, dan yang terakhir ada kontraksi. Abreviasi yang pertama ada pengikatan. Pengikatan adalah mengekalkan huruf atau gabungan huruf, baik itu yang dieja huruf per huruf maupun yang tidak dieja huruf per huruf. Contohnya SMK, panjangan dari Sekolah Menengah Keguruan. Yang kedua ada pemenggalan. Mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Contohnya Bapak, disingkat dari Pak, Profesor, disingkat jadi Prof. Yang ketiga ada akronim, gabungan huruf atau suku kata yang ditulis dan yang dilafalkan sebagai sebuah kata yang memenuhi kaidah konotatif. Contohnya SIM, kepanjangan dari surat izin mengemudi. Dan yang terakhir ada kontraksi, pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau gabungan leksem. Contohnya rudal, singkatan dari peluru kendali. Selanjutnya yaitu proses morfofonemik. Proses morfofonemik adalah proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Dalam bahasa Indonesia, proses morfofonemik itu hanya terjadi pada pertemuan morfem dasar dengan morfem afik, baik prefik, infik, sufik, maupun konfik. Adapun jenis-jenis proses morfofonemik. Yang pertama yaitu proses morfofonemik jenis penambahan fonem. Yang kedua, proses morfofonemik jenis penghilangan fonem. Yang ketiga, proses morfofonemik jenis penggantian fonem. Yang keempat, proses morfofonemik jenis pergeseran fonem.
Nah, yang pertama adalah proses morfofonemik jenis penambahan fonem. Ini terjadi ketika suatu morfem mendapatkan afiksasi. Nah, contohnya itu seperti yang di bawah ini ya. Nah, pada contoh pertama terdapat kata dasar beli yang mendapatkan prefiks me dan mendapatkan penambahan fonem m, sehingga menghasilkan kata bentukan membeli. Selanjutnya pada contoh kedua terdapat kata dasar dan prefiks me dan mendapatkan penambahan fonem m, sehingga menghasilkan kata bentukan. Sampingnya itu ada kata dasar dalam, mendapatkan prefiks me dan mendapatkan penambahan fonem n, sehingga menghasilkan kata bentukan mendalam. Begitu juga dengan kata mendapat. Nah, masih yang jenis penambahan fonem. Contoh selanjutnya adalah proses morfofonemik jenis penambahan fonem yang menghasilkan penambahan fonem eng. Nah, pada contoh yang pertama itu, morfem awal ini memiliki fonem awal K yang tidak lesap, sehingga termasuk dalam kategori jenis penambahan fonem, karena kata kreasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang mendapatkan prefiks me dan sufiks an, serta mendapatkan penambahan fonem eng, sehingga menghasilkan kata bentukan mengkreasikan. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua ini, morfem memiliki fonem awalan vokal a yang mendapat prefiks me dan mendapatkan penambahan fonem eng, sehingga menghasilkan kata bentukan mengambil. Selanjutnya yang kedua, proses morfofonemik jenis penghilangan fonem. Nah, proses morfofonemik jenis penghilangan fonem ini terjadi ketika prefiks ber, per, beran, ter bertemu dengan morfem dasar yang awalannya itu dari fonem tak bersuara seperti K, P, T, S, fonem R, dan silabe terakhir R. Nah, pada contoh di atas terdapat kata dasar paksa dengan mendapatkan prefiks menasal sehingga menghasilkan kata bentukan memaksa. Terdapat pelepasan fonem P diluluhkan dengan nasal M. Nah, pada contoh yang sampingnya ini ada kata dasar tulis dengan mendapatkan prefiks me sehingga menghasilkan kata bentukan menulis. Ini terjadi pelepasan fonem T diluluhkan dengan nasal N. Ini ada sapu, kata dasar sapu dengan mendapatkan menyapu dan mengalami penghilangan fonem S karena diluluhkan dengan nasal nyeh akibat pelepasan. Nah, pada contoh yang terakhir itu ada kata dasar kacau dengan mendapatkan prefiks penasal sehingga menghasilkan kata bentukan pengacau. Terdapat pelepasan fonem K diluluhkan dengan nasal eng. Nah, morfem awal memiliki fonem R yang akan hilang fonem awalnya jika mengalami proses afiksasi dengan prefiks ber. Contohnya ini ada kata berendam. Selanjutnya yaitu proses morfofonemik jenis penggantian fonem. Ber plus ajar sama dengan belajar. Pada contoh terdapat kata dasar berfonem awal A, yaitu ajar dan mendapat prefiks ber, sehingga menghasilkan kata bentukan belajar. Pada kasus ini terjadi penggantian fonem R dengan L akibat dari bertemunya prefiks ber dan kata ajar. Next, Mbak. Selanjutnya,
proses morfofonemik jenis pergeseran fonem. Proses ini adalah proses pergeseran posisi dari akhir silabel ke awal silabel berikutnya. Pegang ditambah an sama dengan pegangan. Ber ditambah asal sama dengan berasal. Contoh yang pertama memiliki morfem dasar berfonem akhir eng dan mendapatkan sufiks an, sehingga fonem akhir eng mengalami pergeseran ke silabel berikutnya, yaitu sufiks an. Sedangkan pada contoh yang kedua, prefiks ber bertemu dengan morfem dasar berfonem awal a, sehingga fonem akhir pada prefiks ber, yaitu fonem r, mengalami pergeseran ke silabel berikutnya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa dapat kami sampaikan tentang proses morfologi dan proses morfofonemik. Itu saja dari kami, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.